Salam sehat buat kita semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya coba sedikit untuk bicara tentang demonstrasi yang diadakan mahasiswa hari ini, di mana demonstrasi tidak adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama saya apresiasi kepada aparat kepolisian dan juga TNI yang ikut mengamankan ataupun berjaga demonstrasi yang diadakan adik-adik mahasiswa kita. Jadi untuk saat ini, kawan-kawan, mari kita dengarkan mantan Wakapolri bicara tentang demonstrasi yang diadakan adik-adik mahasiswa kita hari ini. Mari kita coba dengarkan. Selamat malam pada seluruh pecinta Ukrosenotri Prata Channel dan para warga masyarakat, para pencinta media sosial dan seluruh channel yang ada hubungannya dengan peristiwa terkini dalam masyarakat kita. Ya, saya merasa perlu menyampaikan pendapat saya bagaimana menyikapi tentang kegiatan masyarakat saat ini. Ya, hari ini dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, saya teringat bahwa tahun 1997, 1998 saat reformasi, untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus mengajukan izin kepada pihak kepolisian. Ya, kemudian setelah reformasi dirubah cukup memberitahu. Ya, ini kan perubahan yang sangat signifikan sehingga pendekatan aparat kepolisian di sini dan aparat keamanan lainnya tetap harus mengedepankan fungsi-fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada publik. Ya, banyak yang sudah dilakukan sekarang ini beberapa waktu yang sebelumnya. Bisa juga dengan menyediakan air minum, ya, mungkin ada makanan-makanan ringan, sehingga warga masyarakat yang merupakan warga kita semua, apa adik-adik kita semua, ada yang mahasiswa, ada masyarakat biasa, jangan sampai terjadi korban yang sia-sia hanya gara-gara ingin menyampaikan pendapat umum, tapi pendekatan aparat keamanan tidak tepat dalam penerapannya. Ya, dulu tahun 1998, ya, memang ada perintah dari pimpinan pusat waktu itu, karena Polri dulu masih di bawah ABRI, jadi perintahnya dari Menhankam Panglima Angkatan Bersenjata, diizinkan untuk menggunakan peluru tajam. Tapi perintah itu, karena saat itu saya menjabat sebagai Kapolres Surabaya Timur, saya tidak laksanakan, ya, karena siapapun mereka yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah manusia, ya, yang perlu kita jaga. Makanya tidak ada istilah mereka langsung dibubarkan, karena efek daripada pembubaran massa tadi adalah pasti akan menimbulkan multi efek lainnya yang kira-kira lebih banyak merugikan masyarakat lainnya. Jadi lebih bagus pendekatan dengan menyampaikan pesan-pesan. Misalnya begini, menyampaikan pendapat di muka umum, ya, itu diatur jam berapa harus dilaksanakan dan selesai jam berapa. Nah, aparat kepolisian biasanya menyampaikan dengan melalui pengeras suara atas nama undang-undang, unjuk rasa dimohon selesai dan dimohon membubarkan diri. Itu berulang-ulang. Ya. Saya rasa warga pasti akan nurut. Silakan kalau akan dilanjutkan besok lagi, ya cukup dengan memberitahu, ya, seperti itu. Sehingga sekali lagi saya pesan jangan sampai ada korban. Nah, unjuk rasa ini kan sebetulnya bagian dari demokrasi yang tidak boleh dibungkam. Kalau rakyat sudah bersuara, sudah menyampaikan pendapat, ya,
kemudian disampaikan oleh adik-adik anak-anak mahasiswa kita, itu berarti ada kondisi politik baik dalam maupun luar negeri, kondisi ekonomi, ya, kondisi sosial yang sangat dirasakan oleh masyarakat, ya, dengan adanya kenaikan harga, kenaikan BBM, ya, kemudian ada beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai mungkin juga belum pas, ya. Jadi yang kebijakan Bapak Presiden misalnya gitu, mungkin saya belum pas, ya sebaiknya didengar oleh pemerintah pusat, ya, atau pemerintah daerah yang ada. Jangan sampai suara rakyat ini dianggap hal-hal yang biasa atau dianggap harus dibungkam, tidak perlu selama pemerintahan ini terjadi unjuk rasa. Ya, bagi saya sebagai seorang presiden Pak Prabowo, saya juga kenal beliau mungkin waktu itu masih pangkat mayor, ya, letnan kolonel sebagai komandan batalion, saya waktu itu masih kapten, ya. Ya, jadi saya juga senang melihat disiplinnya Pak Prabowo sebagai seorang komandan batalion, ya. Saya masih ingat satu, ya, yang saya kagumi dari Pak Prabowo itu pada saat upacara 5 Oktober di Parkir Timur Senayan, ya kan, itu seluruh pasukan Kostrad sebagai peserta upacara pada saat selesai latihan, kemudian makan siang, tempat yang dipakai makan siang semuanya langsung bersih, tidak ada bekas-bekas makan yang ditinggal di tempat, ya. Dan itu termasuk penilaian saya terhadap seorang senior. Jadi kita dulu sama, kalau seorang junior itu pasti bisa memberikan penilaian pada seorang senior. Jadi kita tahu siapa yang mau jadi pemimpin masa depan itu saat kita menjadi junior, kita sudah tahu, ya. Jadi sekali lagi saya berharap warga masyarakat yang melakukan unjuk rasa juga tetap memperhatikan hal-hal yang bisa menjamin keamanan dirinya, keamanan kelompoknya, ya. Dan ingat, jangan sampai ada penyusup-penyusup yang masuk, ya, yang masuk sehingga akan menimbulkan kekacauan, ya. Saya rasa ada masing-masing koordinator lapangan yang bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang kira-kira mencurigakan, segera disampaikan pada aparat keamanan setempat, ya. Jadi sekali lagi harapan saya para petugas di lapangan terutama aparat tetap lebih mengutamakan komunikasi dan lebih mengutamakan peran sebagai pelindung masyarakat, pengayom masyarakat dan pelayan masyarakat daripada mengedepankan penegakan hukum. Ya, mudah-mudahan unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dan masyarakat hari ini dapat berlangsung dengan tertib dan tidak perlu ada jatuh korban. Ya, sehingga apapun yang terjadi hari ini, ya, dengan adanya media sosial itu pasti didengar oleh seluruh negara di dunia. Itu saja. Pak Ugro, izin bertanya, Ya. Pak. Ini kan ada tuntutan mahasiswa kepada pemerintah. Menurut Pak Ugro, apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa dalam menghadapi ekonomi kita yang makin sulit akibat perang, kenaikan harga minyak dunia, terus kemudian dolar yang makin naik, Ya. terus ada program MBG, Ya. dituntut oleh mahasiswa kira-kira, dan terakhir adalah kenaikan harga Pertamax. Ya, jadi apa yang disampaikan sebagai perasaan ini kan unjuk rasa. Jadi unjuk rasa bukan diartikan unjuk raga nih. Unjuk rasa adalah perasaan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini, itu sebenarnya sudah dirasakan oleh kita semua, ya. Jadi sekali lagi apa yang terjadi dengan kenaikan BBM, ya kan, dengan masalah kebijakan pemerintah kaitan dengan MBG, ya kan, dengan diungkap oleh pihak kejaksaan korupsi melalui Badan Gizi Nasional yang berkaitan dengan SPPG dan MBG, ini perlu dievaluasi. Jadi bagi saya pemerintah pusat, ya, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu malu, ya kan. Kalau misalnya ada masukan-masukan dari masyarakat seperti ini, ya kita semua harus belajar dewasa. Jangan sampai masyarakat dianggap mengganggu proses perjalanan pemerintah yang sekarang ini dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo, ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan masyarakat ini suatu hal yang bukan bukan hal yang dibuat-buat, tapi ini asli adalah suara rakyat yang merasakan tadi beli BBM mahal, kenaikan beras, ya, 9 bahan pokok, ya, kemudian kita juga merasakan listrik juga mahal dan sebagainya, ya. Jadi
dunia luar juga sama mungkin mengalami, tapi jangan sampai diperkeruh dengan adanya hal-hal yang mengakibatkan adanya korban manusia seperti itu. Ya, jadi ini sangat bagus untuk pemerintah pusat, warga masyarakatnya mengingatkan. Sama dalam keluarga, kalau istri mengingatkan, anak mengingatkan orang tua itu bukan berarti istri atau anak itu benci sama seorang bapak, itu bukan. Ya, itu dari suatu hal yang bisa dilihat, kemudian disampaikan supaya kalau negara itu dianggap dalam satu keluarga, itu keluarga tetap utuh, tidak tercerai-berai seperti itu. Itu saja pesan saya. Terima kasih.